terminal sini. Kenapa? Yang mana juga? Main. Ini sekarang kan. Situ nak rumah mandi tuh. Oh ini jalan juga loh mah. Jalan pun kalau rakit. Kamar mandi kan? Mana itu? Daripada Dumai, Bangkalis sampai di sebelah kanan kita di depan ya. Nah itu tempat turun ferry ya. Biasanya pagi satu, siang satu, sore satu, 3 kali trip satu hari ya. Yang untuk datang biasanya 2 jam 30 menit kurang lebih. Dan di sebelah hadapan kita, sebelah kanan Bapak Ibu ya, ini ada satu replika kapal Portugis ini sebelah kanan ya. Ini dulu dikatakan, ini replika aja ya, ialah kapal yang namanya Porta, itu sebelah kanan Bu, yang bangunan putih itu terminal ferry ya. Porta di Santiago ya, katanya waktu zaman Portugis tawan Melaka, mereka ambil semua harta-harta Melaka bawa pulang ke Portugis, tetapi kapal itu karam di Selat Melaka ya. Nah, itu sejarahnya lah ya. Oke Bapak Ibu, ya sekarang kita merentasi kawasan Banda Hilir. Saya diinfo katanya ya, mulai 1 Juni nanti siapa yang datang setelah 1 Juni busnya tak bisa turun tempat tadi, harus jauh jalan kaki. Tapi kita lagi protes sekarang ya, supaya bus wisata, kalau mereka nak blokir bus awam, bus umum oke lah, maksudnya mobil-mobil lain yang selain bus wisata dia blokir, oke. Tapi bagi bus wisata masuk, karena kita datang masuknya ke tempat yang tadi bukannya 1-2 orang tapi lebih dari 20 ya, masih mendatangkan keuntungan untuk orang-orang sekitar itu kalau ada mereka berdagang. Nah, jadi kita lagi protes lah, minta supaya jangan ya, biar bus wisata bisa masuk. Oke Bapak Ibu, sebelah kanan apa tak warna putih di belakang itu namanya Mahkota Medical Center. Ini antara rumah sakit yang terkenal di sini ya. Jadi rumah sakit ini dia akan jemput terus di terminal ferry terus ke rumah sakit ya, yang sudah ada appointment ya. Dan yang sering juga jadi tempat nginap yang appointment di rumah sakit di sebelah kanan yang namanya Hampton City Hotel. Ini antara hotel bintang 5 lah ya, Mahkota. Oke, jadi berbalik tentang sejarah Melaka ya Bapak Ibu. Melaka ini bermula pada tahun 1400 ya. Ketika itu seorang putra raja daripada Palembang ya, namanya Parameswara ya. Jadi dia datang, dia lari sebenarnya, dia lari daripada kerajaan Majapahit terus ke arah Temasik ya. Sekarang ini Temasik masih ada ya. Coba Bapak Ibu teka, apa itu Temasik? Saya bagi clue ya. Temasik ini satu negara, sekarang sudah jadi satu negara yang terkenal satu dunia ya, berbentuk satu pulau. Apa negaranya? Iya, negara Singapura ya, dulu namanya Temasik. Jadi Parameswara dia lari ke Singapura, ke Temasik, dan beliau memerintah untuk beberapa waktu sehingga diserang oleh pemerintah Siam, Thailand. Jadi dia lari lagi ke Muar
dan seterusnya ke Kota Melaka. Ya. Jadi waktu itu Kota Melaka cuma ataupun pelabuhan Melaka ini sangat strategik, dan karena itu mereka coba ambil alih, ya. Dan juga mereka nak ambil juga rempah-rempah yang terkenal di Nusantara, ya, dan juga Asia Tenggara. Jadi pada tahun 1934 Sultanan Melayu Melaka dipanggil sebagai zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, dan ketika itu hubungan dengan Maharaja Cina sangat bagus sekali, seperti saya info tadi ya. Jadi pada tahun 1511 Melaka diserang, kalah, tumpas, jatuh ke tangan Portugis selama 130 tahun, ya. Jadi selama 130 tahun tuh Portugis dia bangunkan kubu keliling, ya, kubu keliling Kota Melaka. Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat tadi ya, yang kita duduk Rumah Merah itu sebenarnya dulu dekat kali dengan pantai. Tapi sekarang kenapa jauh? Karena direklamasi pada zaman Inggris. Ya, zaman Inggris direklamasi sampai sekarang jauh pantainya. Jadi kalau lihat tadi yang ada replika kapal, yang ada terminal feri, itu semuanya laut dulu. Ya, direklamasi, tambah tanah, ditambah, kalau bahasa Melayunya ditambah tanahnya. Ya, sampai sekarang lebih luas lagi kawasan negeri Melaka. Jadi negeri Melaka ini negeri yang boleh dikatakan kedua terkecil dalam Malaysia, tetapi paling banyak dikunjungi. Ya, kenapa? Karena tapak sejarah. Ya, tapak sejarahnya itu lokasinya di tengah kota. Kalau di tempat lain, ya, di Ipoh, di Penang, kebanyakan peninggalan sejarah itu luar dari kota, pusat kota. Jadi kita keluar dari kota baru bisa lihat. Tapi dekat Melaka ini unik, di tengah kota Melaka sendiri ada peninggalan sejarah. Karena itu banyak sekali wisatawan yang datang berkunjung ke Kota Melaka. Jadi pasti ada yang bilang, oh, Kota Melaka ini pasti kemasukan utamanya wisata. Enggak. Wisata nomor 2 Bapak Ibu. Nomor satunya ialah pabrik. Ya, karena Melaka ini tak ada sumber asli, tak ada nak tanam apa, nak tanam buat tanaman pun, nak tanam pokok pun tanahnya kecil. Jadi sumber utamanya ialah pabrik. Cuma kita tak lewat ya, satu kawasan, kita lewat tadi malam Bapak Ibu tidur ya, satu kawasan industri semuanya pabrik, ya, pabrik di sekitar kawasan tersebut. Dan itulah sumber utama bagi negeri Melaka yang kecil ini, ya. Dan satu lagi Bapak Ibu ya, kerenakan hubungan baik di antara Maharaja Melaka, Maharaja Cina juga Sultan Melaka. Kita itu kalau lihat banyak masjid-masjid, ya, bentuknya ada influence Chinese. Sebagai contoh sebelah kanan, kalau bisa lihat musola sebelah kanan ini nampak kubahnya beda sedikit daripada negeri-negeri lain. Kalau negeri lain kubahnya kayak macam di Arab, ya, ataupun di India. Tapi kalau lihat bentuknya mirip seni bina Chinese, ya. Itu beda negeri Melaka dan di negeri-negeri yang lain. Sama juga dengan rumah tradisional. Kalau di Kota Melaka, rumah tradisional dia macam negeri lain, ada tangga. Biasanya rumah tradisional dibangunkan atas tiang, karena zaman dulu sering banjir. Pertama, keduanya binatang buas, ular atau apa nak elakkan, jadi rumahnya dibuat tinggi atas tiang. Jadi untuk naik ke rumah yang tinggi harus ada tangga. Jadi tangga rumah Melaka itu yang jadi unik berbanding dengan negeri lain, karena ada motif Chinese.